Terus yang ketiga ya, kita tadi kan sudah belajar banyak ya tentang bagaimana harus bersikap di dalam komunikasi yang efektif. Mm-mm. Nah, sekarang ini bagaimana sebaiknya sikap kita jika kita Mm-mm. itu menerima pesan atau komunikasi yang kurang baik dari orang lain. Misalnya ya, orang lain tuh Oke. marah-marah, sedang marah-marah atau menuduh kita. Bahkan Mm-mm. mereka dengan kata-kata kasar. Nah, ini Mm-mm. sebagai seorang yang menguasai keterampilan berkomunikasi, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita mendapatkan menerima pesan seperti itu? Oke. Nah, jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu sebenarnya ini terjadi karena apa gitu. Jadi kita mulai mengembangkan sikap empati kita kepada si komunikator itu, si pembawa pesan itu gitu. Sebenarnya dia kenapa ya marah-marah gitu. Sebenarnya apa yang dia butuhkan gitu. Jadi karena itu kan berarti dia menggunakan bentuk emosi negatif kan, emosi negatif sehingga informasi yang disampaikan juga nggak jelas, atau dia menyampaikan suatu informasi negatif dengan cara mungkin nggak negatif tapi informasinya negatif gitu. Nah itu kita perlu yang pertama adalah memahami perasaan dan kebutuhan orang tersebut. Kalau kita paham sebenarnya dia sedang terjadi apa, berarti kan kita balik lagi udah selesai dengan diri kita, kita paham memahami dia. Itu kita akan lebih mudah, oh oke, ini dia sedang dalam kondisi tertekan nih. Oh dia dalam kondisi ini, aku harus ngalah dulu, aku tarik mundur dulu, aku dengerin aja, nggak usah bereaksi, nggak usah ngasih feedback, dengerin aja dulu gitu. Jadi kita mengembangkan empati dia. Malah mungkin feedbacknya adalah oh gitu. Jadi kenapa ini? Jadi malah kita yang membantu dia untuk menyelesaikan permasalahan itu bisa seperti itu. Caranya dengan tadi memahami perasaan dan kebutuhan tersebut. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk memahami komunikasi nonverbal tadi. Ini dia sedang kesel nih, kayaknya gini, seperti ini. Nah itu nggak biasanya nih dia seperti ini. Nah, kalau kita memahami tadi komunikasi nonverbal, itu akan kita menjadi lebih sabar dan lebih bisa misalkan ini negatif atau positif. Saya perlu apa? Saya tanggapinya seperti apa? Kayak gitu. Filternya makin jelas tuh. Gitu. Nah, itu kita perhatikan tadi. Kok nggak biasanya ya dia seperti ini? Ada perbedaan gaya tubuh nih. Non-verbalnya kok seperti ini ya? Gitu. Terus apa lagi nih kira-kira yang keluar dari dia? Nah, itu sih kira-kira. Jadi kita kembangkan empati sehingga dia marah ada apa ya? Ini apa? Kira-kira seperti itu. Jadi Kita kita juga memang bisa harus jeli ya, jeli melihat tuh bahasa nonverbalnya mereka ya, ya untuk tahu bisa kita perasaannya. bertanya, kita malah tanya Mhm, kenapa kok marah. mhm. Kok hal ini bisa mengenal marah kenapa, kalau misalnya seorang apa namanya anak bisa tanya kenapa sih mah kok marah kayak gitu aja, atau kita sebagai anak gitu kenapa sih atau kita sebagai mama gitu kamu kenapa kok mama bilang ini marah kan mama maunya ini gitu. Jadi itu malah bisa dikomunikasikan dengan lebih terbuka. Jadi kita memang harus memahami dulu ya, sebagai Hmm. penerima informasi, memahami dulu kondisi bahwa komunikasi sedang dalam keadaan apa ini gitu ya. Kita harus Iya betul. pandai-pandai juga ya membaca Betul. di Iya. balik ini ya sikap maupun Iya. kata-katanya dia gitu ya. Mm. Tapi kalau kita nggak akan bisa mengembangkan ini kalau basic yang pertama tadi tidak Mm. kita ini apa namanya tidak basic pertama dalam komunikasi itu yaitu mendengarkan, Mendengarkan listening. ya, Itu nggak betul bisa. betul. Ya, Mm. kita Mm. nggak bisa mendengarkan, nggak bisa ke proses tahap berikut kalau kita tidak punya kemampuan untuk mendengarkan. Jadi Mm. ini ada linknya sih, ada tahapan-tahapan. Untuk dia mampu memahami perasaan orang, dia harus punya kemampuan untuk mendengarkan dulu. Mm. Betul betul. Ya. Jadi kan ada perbedaan kan kalau di bahasa di Inggris, di bahasa Inggris lebih clear sih, listening, hearing. Kalau di bahasa Betul Indonesia ya. kan kita sama-sama mendengarkan. Jadi Mendengar dan mungkin kalau penggunaannya mendengarkan ya. pakai ya mendengar, Hmm. berarti selitas saja mendengarkan. Dia Ya, ada proses mendengarkan mengelola. ini. Iya. Nah, ini Hmm. mendengarkan.
kira-kira gitu Mbak Anas. Iya, wah bagus sekali nih bincang-bincang kali ini. Mungkin Semoga kalau bisa, berguna. oke, sebentar. Hmm. Oke, jadi menarik sekali ya topik perbincangan kita tentang komunikasi yang efektif. Kalau bisa saya simpulkan berarti yang pertama bahwa komunikasi yang efektif itu merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh keluarga agar di situ tercipta keharmonisan di dalam keluarga itu. Lalu Betul, kesimpulan Mbak. yang kedua, komunikasi yang efektif itu dapat mempererat koneksi kita dengan orang lain, membangun Ya, kepercayaan yang lebih besar dan juga rasa hormat, bisa ya, meningkatkan kerjasama dan juga menyelesaikan masalah dan menghindari konflik. Itu ya, manfaat dari komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga, kesimpulan ketiga bahwa komunikasi yang efektif itu dapat meningkatkan kesehatan emosional dan juga kesehatan sosial dari kedua belah pihak tentu saja. Begitu Mbak Wit iya, kira-kira ya kesimpulannya. iya. Oke, Semoga terima. berguna, semoga bisa latihan dengan ini. Yang penting harus latihan sehingga bisa terlaksana dengan baik di dalam Oke, keluarga. oke. Terima kasih sekali atas penjelasannya, atas perjumpaan ini. Menarik Thank sekali. you. Mudah-mudahan topik ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang membutuhkan. Terima kasih sekali Iya. lagi Mbak Widya Ya, atas sama-sama Mbak sampai berjumpa Anas. lagi. Iya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu ya. Dah.